Pernahkah Anda mendengar istilah tulang wangi? Konon, orang yang memiliki tulang wangi bukanlah manusia biasa. Mereka dipercaya memiliki aura yang berbeda, daya tarik alami yang sulit dijelaskan, dan seringkali mengalami berbagai kejadian spiritual yang tidak dialami kebanyakan orang. Sebagian orang menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. Sebagian lainnya percaya bahwa tulang wangi merupakan warisan leluhur yang diturunkan kepada orang-orang tertentu. Namun benarkah demikian? Apakah tulang wangi benar-benar ada? Ataukah ini hanyalah simbol dari kebersihan jiwa dan kekuatan batin yang dimiliki seseorang? Mari kita telusuri bersama misteri tulang wangi yang telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu. Dalam berbagai cerita masyarakat Jawa, Sunda, dan beberapa daerah lain di Nusantara, istilah tulang wangi sering dikaitkan dengan seseorang yang memiliki keistimewaan spiritual. Kata wangi tidak selalu berarti aroma yang dapat dicium oleh hidung manusia, namun lebih kepada simbol kemuliaan, kebersihan batin, dan energi positif yang terpancar dari dalam diri seseorang. Para leluhur percaya bahwa manusia yang memiliki hati bersih akan memancarkan cahaya batin yang membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai keharuman jiwa. Dari sinilah muncul istilah tulang wangi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Assalamualaikum sahabat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan tulang wangi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ada beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki tulang wangi. Mereka biasanya memiliki pembawaan yang tenang, tidak suka mencari perhatian, namun kehadirannya selalu disukai banyak orang. Anehnya, tanpa melakukan apa-apa, mereka sering menjadi tempat curhat, tempat meminta nasihat, atau tempat orang lain mencari ketenangan. Selain itu, orang yang dianggap memiliki tulang wangi sering memiliki intuisi yang tajam. Terkadang mereka dapat merasakan sesuatu sebelum terjadi. Bukan berarti mampu melihat masa depan, tetapi memiliki kepekaan batin yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Ada pula yang sering mengalami mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata, mimpi yang seolah membawa pesan tertentu. Meski demikian, semua hal tersebut tetap berada dalam ranah kepercayaan dan pengalaman pribadi masing-masing. Tulang wangi bukan kesaktian. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap tulang wangi identik dengan kesaktian. Padahal dalam filosofi Jawa kuno, tulang wangi tidak selalu berkaitan dengan kemampuan supranatural. Banyak sesepuh justru mengajarkan bahwa tulang wangi adalah simbol dari kualitas jiwa seseorang. Semakin seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, menjaga lisannya, dan berbuat baik kepada sesama, maka semakin kuat pula pancaran energi positif dari dirinya. Dalam pandangan ini, tulang wangi bukanlah kekuatan untuk menguasai orang lain, melainkan kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Dan itulah kesaktian yang sesungguhnya. Mengapa orang bertulang wangi sering mengalami ujian hidup? Ada sebuah kepercayaan menarik yang berkembang di kalangan spiritual Nusantara. Konon, orang yang memiliki tulang wangi justru sering mengalami ujian hidup yang berat. Mereka mungkin mengalami kesulitan ekonomi, dikhianati oleh orang terdekat, tidak dihargai lingkungan sekitar, atau mengalami berbagai cobaan yang datang silih berganti. Mengapa demikian? Menurut para leluhur, besarnya ujian merupakan proses pembentukan jiwa, seperti besi yang harus ditempa dalam api agar menjadi kuat. Manusia pun harus melewati berbagai cobaan agar batinnya menjadi matang. Karena itu, orang yang dianggap memiliki tulang wangi seringkali tidak langsung mencapai keberhasilan. Mereka harus melewati jalan panjang yang penuh perjuangan. Hubungan tulang wangi dan kepemimpinan. Dalam berbagai kisah Nusantara, banyak pemimpin besar digambarkan memiliki karisma yang luar biasa. Bukan karena kekayaannya, bukan karena pasukannya, melainkan karena kekuatan batinnya. Orang-orang mengikuti mereka bukan karena takut, tetapi karena hormat. Karena itu sebagian masyarakat percaya bahwa salah satu ciri pemimpin sejati adalah memiliki keharuman jiwa.
Ketika berbicara, kata-katanya menenangkan. Ketika bertindak, tindakannya memberi teladan. Dan ketika menghadapi masalah, ia tetap tenang. Inilah yang sering dikaitkan dengan konsep tulang wangi dalam dunia kepemimpinan. Tulang wangi dan misteri akhir zaman. Dalam berbagai cerita spiritual Nusantara, sering muncul keyakinan bahwa menjelang masa perubahan besar, akan muncul orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan kepekaan batin tinggi. Mereka tidak selalu berasal dari kalangan bangsawan, tidak selalu kaya, dan tidak selalu terkenal. Bahkan bisa jadi mereka adalah orang biasa yang hidup sederhana di tengah masyarakat, namun mereka memiliki hati yang bersih dan kepedulian yang besar terhadap sesama. Karena itu, sebagian orang menghubungkan konsep tulang wangi dengan sosok-sosok yang dipercaya akan membawa perubahan positif di masa depan. Tentu saja hal ini merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran budaya yang berkembang di masyarakat. Makna terdalam tulang wangi. Jika ditelusuri lebih dalam, misteri tulang wangi sebenarnya mengandung pelajaran yang sangat berharga, bahwa manusia tidak dinilai dari penampilannya, tidak dinilai dari kekayaannya, tidak dinilai dari kedudukannya, melainkan dari kualitas hatinya. Sebab manusia yang berhati bersih akan meninggalkan jejak kebaikan kemanapun ia pergi. Namanya mungkin tidak terkenal, tetapi kebaikannya akan selalu dikenang. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari tulang wangi. Bukan tentang aroma yang keluar dari tubuh. Bukan tentang kemampuan gaib, melainkan tentang jiwa yang telah dipenuhi oleh nilai-nilai kebaikan, kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Pada akhirnya, misteri tulang wangi masih menjadi bagian dari cerita dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat Nusantara. Ada yang mempercayainya sebagai anugerah spiritual, ada yang menganggapnya sebagai simbol kebersihan jiwa, dan ada pula yang memandangnya sebagai warisan budaya yang syarat makna filosofis. Namun satu hal yang pasti, pesan yang terkandung di dalamnya mengajarkan bahwa manusia hendaknya selalu memperbaiki diri, menjaga hati, dan menebarkan kebaikan kepada sesama, karena mungkin keharuman yang paling indah bukanlah wangi yang tercium oleh hidung manusia, melainkan wangi kebaikan yang terpancar dari hati dan perbuatan kita sepanjang hidup. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai misteri tulang wangi. Sebuah warisan kepercayaan dan filosofi Nusantara yang hingga kini masih menjadi perbincangan banyak orang. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai kisah yang berkembang, ada satu pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Bahwa keharuman sejati bukanlah berasal dari tubuh, melainkan dari hati yang bersih, akhlak yang baik, serta perbuatan yang membawa manfaat bagi sesama. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan menjadi bahan renungan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar misteri Nusantara, spiritualitas, sejarah leluhur, dan kisah-kisah yang penuh makna lainnya. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah tulang wangi merupakan anugerah spiritual, simbol kebersihan jiwa, atau hanya sebuah mitos yang berkembang di masyarakat? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah menyaksikan hingga akhir. Salam budaya Nusantara, salam kebijaksanaan leluhur, dan sampai jumpa di pembahasan misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.